Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya mari kita membahas tentang metode analytical, yaitu cara pertama yang merupakan dengan cara pemisahan variabel. Nah, seperti yang kita dapatkan pada persamaan akhir dari neraca energi untuk koordinat Kartesius, yaitu persamaannya adalah do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah persamaan akhir yang kita dapatkan untuk koordinat Kartesius. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kemudian kita membuatkan sebuah idealisasi atau kita memperkenalkan sebuah persamaan ya untuk memudahkan penyelesaian persamaan ini, yaitu theta sama dengan T minus T1 per T2 minus T1. Nah, inilah persamaan yang kita perkenalkan agar untuk menyelesaikan persamaan ini bisa lebih mudah. Nah, dengan adanya persamaan ini, maka persamaan do kuadrat T per do X kuadrat plus do kuadrat T per do Y kuadrat sama dengan 0 itu akan berubah menjadi persamaan seperti ini. Nah, karena persamaan ini merupakan persamaan diferensial order 2, maka untuk menyelesaikannya kita membutuhkan dua buah kondisi batas untuk masing-masing sumbu. Nah, kondisi batas yang kita ambil itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah dua kondisi batas untuk sumbu Y, dan ini adalah dua buah kondisi batas untuk sumbu X. Nah, pengambilan daripada kondisi batas ini, kemudian kalau kita gambarkan, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah dua kondisi batas untuk sumbu Y, dan ini adalah dua kondisi batas untuk sumbu X. Nah, pada sumbu Y itu tetanya itu sama dengan 0, sehingga temperatur di sisi sebelah kanan itu sama dengan T1. Kemudian sama juga dengan sisi di sebelah kiri, karena tetanya nilainya 0, maka temperatur di sisi sebelah kiri itu sama dengan T1. Ya. Nah, kemudian untuk sisi sebelah bawah ya itu sama, yaitu temperaturnya adalah T1 karena tetanya adalah 0. Sedangkan untuk sisi sebelah atas, karena tetanya itu adalah 1, maka
temperatur pada sisi sebelah atas itu temperaturnya adalah T2. Inilah kondisi-kondisi batas yang kita ambil yang diperjelas dengan adanya gambar ini. Langkah penyelesaian berikutnya yaitu proses pemisahan variabel. Nah, dalam proses pemisahan variabel ini kita perkenalkan sebuah persamaan penyelesaian yaitu di mana theta untuk x dan y itu sama dengan fungsi x dikalikan dengan fungsi y. Nah, fungsi x di sini hanya tergantung nilai x dan fungsi y di sini hanya tergantung fungsi y. Nah, inilah persamaan solusi yang kita ambil untuk cara pemisahan variabel. Nah, jika persamaan ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan orde 2 yang kita dapatkan ini, maka hasilnya kita substitusi persamaan penyelesaiannya ini ke persamaan orde 2 yang kita dapatkan, maka hasilnya adalah menjadi seperti ini. Ya. Di persamaan di sebelah kiri tanda sama dengan itu semuanya tergantung dari nilai x saja. Kemudian yang di sebelah kanan sama dengan itu tergantung nilai y saja. Nah, inilah yang merupakan persamaan pemisahan variabel. Ya, inilah persamaan untuk pemisahan variabelnya. Ya, karena persamaan ini hanya tergantung sumbu y saja dan yang ini tergantung sumbu x saja. Jika persamaan diferensial yang variabelnya tadi sudah terpisah ingin kita selesaikan, nah proses penyelesaiannya itu membutuhkan waktu yang panjang. Ya, nah untuk itu di sini tidak akan mengulas untuk proses penyelesaian tersebut. Kita langsung saja menampilkan persamaan akhir yang kita dapatkan dari menyelesaikan persamaan diferensial yang sudah terpisah, yang variabelnya sudah kita pisahkan tadi. Nah, persamaan akhirnya itu yaitu berupa persamaan distribusi temperatur pada dinding datar tersebut. Nah, persamaannya itu adalah seperti ini. Nah, inilah persamaan distribusi temperatur yang ada pada dinding datar yang mengalami perpindahan kalor konduksi 2 dimensi. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini untuk boundary condition atau kondisi batas yang kita tetapkan tadi, maka penyelesaiannya itu kita lihat seperti pada gambar berikut. Nah, inilah penyelesaian jika pada sisi bawah tetanya sama dengan 0, juga pada sisi sebelah kanan tetanya 0, sebelah kiri juga tetanya 0, sedangkan yang sisi atas tetanya adalah 1, maka inilah garis-garis nilai teta yang sama. Ya, di sini tetanya nilainya adalah
0,75. Di sini tetanya nilainya adalah 0,5, 0,25, sedangkan di sini adalah 0,1. Ya, jadi itu distribusi temperatur untuk dinding datar yang mengalami konduksi 2 dimensi. Cara berikutnya untuk metode analytical yaitu dengan memakai cara conduction shift factor dan dimensionless conduction heat rate. Ya, ini adalah cara kedua dari metode analytical. Nah, setelah kita melihat metode analytical dengan cara pemisahan variabel, kita bisa menarik sebuah kesimpulan kecil bahwa cara pemisahan variabel tersebut itu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Nah, untuk menanggulangi permasalahan ini, kemudian kita menggunakan cara yang kedua ini. Ya. Nah, cara ini itu adalah dengan menggunakan penelitian-penelitian yang sudah ada atau existing solution. Nah, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, kita simpulkan, kemudian kita bisa mencontoh dari hasil-hasil penelitian tersebut. Nah, mari kita bahas mengenai cara yang pertama dari cara memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada, ya. Dari hasil-hasil penelitian tersebut diambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang kita gunakan untuk menghitung laju perpindahan kalor 2 dimensi yang terjadi. Nah, cara pertama dari kita mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah ada, yaitu dengan cara conduction shift factor. Nah, cara ini itu menyimpulkan bahwa persamaan konduksi 2 dimensi atau laju perpindahan kalor konduksi 2 dimensi steady state ini, itu persamaannya adalah seperti ini. Ya. Inilah persamaan yang disimpulkan dari penelitian-penelitian jika menggunakan cara conduction shift factor. Nah, conduction shift factor ini kemudian dinotasikan dengan huruf S, ya, huruf S. Nah, berbicara tentang laju perpindahan kalor konduksi, maka akan selalu berhubungan dengan tahanan termalnya. Ya. Nah, tahanan termal untuk konduksi 2 dimensi dengan cara conduction shift factor ini, itu persamaannya adalah seperti ini. Ya. Bahwa tahanan termal konduksi 2 dimensi itu sama dengan 1/SK. Nah, seberapa besar nilai conduction shift factor dari kasus-kasus yang sudah tertentu itu bisa dilihat pada tabel. Nah, untuk yang kasus pertama, di mana isothermal cylinder of length L buried in semi-infinite medium, di mana kondisinya adalah panjang dari silinder tersebut
itu sangat besar dibanding dengan diameternya. Ya, kemudian kondisi kedua itu adalah kedalaman daripada silinder tersebut dikubur itu adalah lebih besar dari 1,5 D. Nah, inilah gambar kondisi dari kasus pertama. Ya, ini L panjang dari silinder tersebut, kemudian di sini diameternya. Nah, permukaan silinder itu temperaturnya adalah T1. Nah, kemudian permukaan tanah itu temperaturnya T2. Ya, maka dengan kasus seperti ini, maka nilai S-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian yang kasus kedua itu adalah silinder dikubur vertikal, ya, dengan panjang silinder sama dengan L, ya. Kemudian temperaturnya juga sama, temperatur permukaan silinder adalah T1, kemudian temperatur permukaan tanah itu adalah T2. Di mana kondisinya itu adalah perbandingan antara panjang silinder dengan diameter silinder itu tinggi, ya, artinya bahwa panjangnya itu nilainya itu dibanding dengan diameternya itu sangat besar, ya. Dan nilai S-nya itu adalah seperti ini. Nah, untuk kasus yang lain yang merupakan hasil kesimpulan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, yaitu perpindahan kalor yang terjadi antara dua buah silinder yang isotermal, ya, yaitu bertemperatur T1 dengan silinder bertemperatur T2, di mana silinder ini itu ditanam pada tanah atau media yang lain dengan jarak set. Ya, diameternya adalah D1 untuk silinder 1, kemudian untuk silinder 2 diameternya adalah D2. Temperatur permukaan silinder 1 adalah T1, kemudian temperatur temperatur permukaan silinder 2 adalah T2. Di mana panjangnya itu dibanding dengan diameter dan jarak dari kedua silinder ini itu nilainya sangat tinggi, sangat besar. Ya, nilai panjang dari silinder itu dibanding dengan diameter dan jarak antar silinder itu sangat panjang, ya, sangat besar. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka dihasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah ada, yaitu nilai S-nya itu adalah seperti ini. Ya, nilai S-nya itu adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk kasus keempat juga sama, ya, juga sama. Maka nilai S-nya itu adalah seperti ini. Jadi nilai S-nya itu adalah seperti ini. Nah, itu cara yang pertama dari cara mengambil kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Nah, untuk tabel-tabel yang lain, untuk kasus-kasus yang lain bisa dilihat pada buku referensi. Cara kedua dari cara mengambil
kesimpulan dari penelitian-penelitian yang ada, yaitu dengan cara dimensionless conduction heat rate. Nah, cara ini itu menghasilkan sebuah persamaan laju perpindahan kalor dua dimensi. Itu adalah persamaannya adalah seperti ini. Ya, persamaannya adalah seperti ini, di mana QSS star itu adalah dimensionless conduction heat rate. Nah, sama dengan cara yang pertama. Ini nilai daripada dimensionless conduction heat rate itu sudah ditabelkan untuk masing-masing kasus perpindahan kalor dua dimensi yang tertentu. Nah, kemudian di sini LC-nya itu persamaannya itu adalah AS dibagi 4V dipangkatkan setengah. Nah, tabel dari dimensionless conduction heat rate ya untuk kasus pertama ya, ini bisa dilihat pada gambar berikut ya ini. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu di mana sebuah bola dengan temperatur permukaan T1 itu dikubur di dalam sebuah media. Ya, saya contohkan dari tadi itu adalah tanah. Ya, tetapi bisa juga media lain selain tanah. Nah, di mana media tersebut atau tanah tersebut contohnya itu adalah temperaturnya adalah T2. Ya, itu. Nah, sehingga dari kasus ini ditentukanlah dimensionless conduction heat rate-nya itu nilainya adalah 1. Kemudian aktif area atau AS-nya itu adalah VD kuadrat. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kasus kedua itu adalah sebuah piringan ya yang berdiameter D, tapi piringannya adalah piringan tipis ya, temperaturnya permukaannya adalah T1, kemudian dikubur ke dalam sebuah media yang bertemperatur T2. Nah, kalau keadaan atau kasusnya itu seperti ini, maka nilai dimensionless conduction heat rate-nya itu adalah nilainya sebesar ini. Inilah persamaannya. 2/2 dibagi dengan V, yaitu sama dengan 0,9. Ya, sedangkan aktif areanya itu AS-nya itu nilainya adalah seperti ini. Ya, itu. Nah, itu untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang ketiga yaitu sebuah plat tipis dengan panjang L, lebar W ya, ditanam pada sebuah media ya bertemperatur T2, di mana temperatur plat tersebut itu adalah T1. Nah, maka dengan kasus ini maka dimensionless conduction heat rate-nya nilainya adalah seperti ini. Kemudian aktif areanya itu adalah seperti ini nilainya. Nah, kasus keempat itu sebuah balok dengan dengan sisi-sisi panjangnya D, kemudian tebalnya D kecil, ya, sisi-sisinya panjangnya adalah D besar, temperaturnya adalah T1, ditanam ke dalam sebuah media, contohnya tanah yang bertemperatur T2,
Maka dengan kasus ini nilainya itu bisa dilihat seperti ini. Ya, bisa dilihat seperti ini. Kemudian nilai aktif areanya itu adalah seperti ini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.